satu ruang ini Mati semua. mati semua. Iya Terus, betul. ya semua kan. Ada sosok yang gak enak gitu. Itu yang jadi masalah. Udah ini tak copot, terus si iketannya dicopot, Iya. talinya tak simpan. Tali pocong yang di Iya. ini tak simpan. Simpan di mana? Nah, jadi satu ruangan itu misalnya ya kayak ruangan ini nih ya. Nah, itu sudut sini ada, sudut sini ada, sudut sini ada, sudut sini ada. Kita di tengah-tengah. Kuntilanak tuh bisa nikah sama gundurwo, bisa juga sama pocong. Dan nanti wujudnya beda lagi. Ada yang Hai ID, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Jumpa lagi dengan kami, tim Event Project. Berarti kalau udah lama nih, berapa tahun berarti ya dari kelas 4 tahu Indigo SD sampai ya. sekarang? Jadi kelas 4 SD sampai sekarang yang umurnya Umur berapa 26, 27-an. 27 awal lah ya. Dikurangi 10 tahun, kelas 3 tuh 9 tahun ya. Berarti sekitar 19 tahunan. segitulah. Itu ngerasain yang seperti ini. Lebih ke nyaman atau lebih ke aduh kok gua kayak gini sih, nggak umum sama orang lain, atau senang aja kita punya kelebihan gitu. Nah, kalau sekarang mah dinikmatin saja. Tapi yang dulu-dulu nyesel, Pak. Nyesel banget ya. Nyesel banget karena kenapa sih saya jadinya kayak gini gitu. Dulu pas ya merasanya tuh kok jalannya gini ya, ini orang atau bukan gitu. Dulu tuh gitu. Sekarang mah oh kamu lagi udah sana dah gitu. Aku nggak mau diganggu. Udah biasa banget gitu ya. Kalau orang tua nih nyikapinnya nih misalkan, kok anak saya kayak gini, atau pernah ada dampak, kok anak saya jadi kayak gimana gitu. Dulu pernah. Jadi kata orang tua mah ada yang ngerasupin, padahal nggak ada gitu. Nggak ada. Terus pas lagi ada sesuatu dianggapnya normal gitu. Ya kayak balik-balik gitu aja. Karena mungkin nggak sama teman-teman yang lain ya. Iya. Jadi sempat dapat bocoran waktu SD atau SMP tuh yang nggak pernah masuk sekolah, nggak pernah masuk sekolah ya. Berangkatnya pada saat ujiannya aja nih. Ini unik banget nih. Di itu kelas 1 SMP sampai kelas 3 itu saya dianggap malas. SMP itu ya? SMP tuh malas. Itu 3 semester tuh nggak pernah masuk. Masuknya pas ujiannya aja. Nah, jadi ujian kenaikan itu baru pasti hadir. Itu full. Tapi ya habis beres ujian ngilang lagi. Gitu. Tapi kan itu kemana aja? Itu di rumah aja. Nggak kemana, liar bolos itu kalau zaman sekarang anak-anak kan gitu kan, mampir ke PS misalkan atau kemana gitu. Kita di rumah aja. Ini beda nih, mainnya beda. Di rumah di rumah aja. Ngapain itu? Itu tuh karena dulu itu kalau main keluar pasti nggak dibolehin. Nggak dibolehin keluar. Jadi di rumah aja. Entah nonton TV, entah tiduran, entah makan gitu, normal kan. Padahal saya mainnya sama setan. Di situ setannya banyak di rumah. Di rumah tuh banyak. Iya. Jadi satu ruangan itu misalnya ya kayak ruangan ini nih ya. Nah, itu sudut sini ada, sudut sini ada, sudut sini ada, sudut sini ada. Kita di tengah-tengah. Kan kalau kita orang awam kan lihat nama setan itu kan serem gimana gitu mungkin ya. Nah, itu anak kecil SMP lah ya, punya banyak itu mah nggak serem, atau wujudnya seperti apa gitu? Wujudnya kayak manusia biasa. Ya, kayak temen aja gitu main kayak gitu. Kayak anak-anak ya usia segitulah. Ya, seumuran kita, seumuran kita. Tapi enggak, lebih muda lagi. Kayak kelas 6 SD, kelas 4 SD. Jadi yang lakuin itu ngobrol biasa gitu, interaksi. Iya. Tapi orang tua tahu. Udah ada maklumin berarti anak saya ibu tuh gini. lagi duduk kayak gini. Anaknya kan di situ, lagi ngobrol. Nah, ngobrol sama siapa? Sama teman.
ya pikiran ibu imajinasi lah paling Iya, gitu. iya. Padahal enggak, ngobrol sama ya sebangsa-bangsa itu. Terus kalau dijemput misalnya sama orang tua mereka itu kuntilanak gitu. Tapi pakai orang tuanya kuntilanak. iya. Berarti mereka tuh nikah, ada yang nikah punya anak gitu. Iya. Oh, ada. Gimana? Boleh Jadi, cerita nggak? Boleh nggak nih? Boleh nggak? Takutnya mati lagi nih. Insya Allah aman ya. Jadi kuntilanak tuh bisa nikah sama gundurwo, bisa juga sama pocong. Dan nanti wujudnya beda lagi. Ada yang berambut, ada yang polos, kayak botak gitu. Gitu. Makanya yang datang tuh pasti kuntilanak tuh yang datang. Tapi pakaiannya tuh bukan kayak kuntilanak zaman sekarang yang kayak putih, di TV, putih gitu. semua pakai apa sih namanya itu? Daster putih gitu ya? Itu mah beda. Apa itu gimana? Kayak manusia normal tuh. Pakaian biasa. Iya, pakaian biasa. Jadi anak-anaknya juga Tapi pakai. tahu maksudnya itu kuntilanak kayak gitu. Tahu, karena dia nggak nampak ke tanah tuh nggak nampak. Rambut kayak yang di TV nggak? Rapi biasa. Rapi biasa. Kayak masih Kayak ibu-ibu seperti biasa, Ya. jemput anaknya pulang, ayo pulang gitu kan. gitu doang. Jadi ya seru gitu. Pas di situ tuh kayak seru gitu. Oh, mainan sama anak kecil gitu. Biasa. Jadi kayak tetanggaan aja gitu ya. Padahal mah beda alam. Ini pasti kalian kalau mungkin sama kayak Indigo juga mungkin ya wajar sih kayak gitu. Nah kita yang nggak tahu ini kayak apa ini gitu ya. Awal. Wah, ini ceritanya bohongan. Ya kalau menurut kalian ini bohongan atau beneran, coba cek aja lah di luar kalian. Kalau misalnya bisa ngerasain, ya itu makhluk gaib gitu. Soalnya dari awal memang rasanya beda ini, panas-panasnya apanya gitu ya. Kita di sini juga merasakan gitu yang namanya setan gimana, merasakan Ya, panas oke. dan dinginnya itu gimana. Itu karena hawa mereka. Berarti karena itulah ya sampai SMP itu masuk cuma ujiannya aja. Tapi lulus ya, alhamdulillah. Lulus. Ya. Lulus ya, aman. Tapi ya itu kuliah cuma bertahan 1 semester. Kuliah tuh. Jadi nggak lanjut. Karena ya itu Diganggu setan. temen. Masa lagi enak-enak nongkrong dikiranya orang biasa, nggak taunya setan lagi. Kita misalnya Oh, lagi berarti kayak misalkan contoh kita ada sosok nih gitu kan. Iya. Kita belum tahu nih sebenarnya dia tuh setan apa bukan gitu. Tahu kirain teman aja. Gitu. teman kuliah gitu, mojok, oke, jalan bareng, iya normal. Kemudian hari kok orang ini nggak ada, tak cek di itu Daftar mahasiswa gitu ya. nggak ada nih nama. Setan. Padahal kenalan sebelumnya. Iya. Ngobrol. Emang nggak lihat dalam itu napak nggak sih gitu tuh? Dia pakainya ini apa? Sepatu boot? Enggak. Jadi dia pakainya kayak muslim yang Jubah, gamis. rok yang panjang. Cewek. Cewek dia. Oh. Nggak napak. Nggak kelihatan, cuma ininya doang. Berarti roknya itu nempel gitu Iya. ya. Jadi kayak kuntilanak zaman sekarang gitu. Jadi kirain kita tuh udah ini saking syar'inya aja gitu ya. Iya. Jadi sampai yang nempel Jadi tanah gitu ya roknya ya. Iya. Jadi kita nggak tahu nih kakinya kayak gimana. nggak tahu jalannya kayak Berarti gini. sama dong kayak cantiknya apanya gitu. Sama. Bawa buku kampus gitu ya. Dia bawa tas. Kemana-mana bawa tas. Kalau mau pelajaran dicatat. Kayak flashback ke masa lalu aja mereka. Pada saat dia di hidupnya seperti apa. Iya. Udah gitu. Udah normal. Di situ semester 1 nggak ada nih orang. Lah cabut aja lah dari kampus. Orangnya nggak ada gitu. Menurut saya gitu. Oke. Nggak tahu. Jadi nggak nyoba lanjut lagi atau ke kuliah kampus lain atau apa yang lebih Takutnya pulang lagi sih. kayak gitu lagi. Baik. Soalnya setiap kampus pasti ada sosok itu. Oke, baik. Terakhir nih Ayah, ada pesan nggak nih? Karena
sama teman-teman banyak nih sebenarnya, ada yang lain nih ya, kayak yang lain nih ya, komunitas lagi di luar. Nah, ada pesan nggak nih untuk kita yang orang awam, kan di tempat-tempat yang lain pasti ada ya, maksudnya di setiap tempat pasti ada nih gitu. Nah kita nggak tahu nih, nggak bisa lihat. Nah kita juga nggak tahu apa kita sopan apa enggak, atau nyakitin mereka apa enggak gitu ya. Nah sarannya itu kita harus gimana gitu. Jadi saran awal itu kalau masuk ke rumah sendiri atau rumah orang lain itu memberi salam dulu. Kalau misalnya disaut sama orang rumah, alhamdulillah. Berarti orang rumah apa nih maksudnya gini, biasa orang biasa, orang biasa. Kita udah pikirnya gimana gitu. Jadi kalau beda ya. Jadi kalau misalnya orang biasa itu misalnya assalamualaikum, pasti dijawabnya waalaikumsalam. Tapi nadanya kecil. Kayak di dalam gitu kan, ruangan pasti kan ya kecil gitu. Tapi kalau waalaikumsalamnya gede, ya masuk kamar atau masuk apa gitu, itu gede, itu pasti di samping kita. Ada di samping kita. Nah itu sosok yang jaga rumah. Kalau misalnya nggak ada apa-apa, bilang aja permisi, saya mau periksa kamar ini atau apa. Dimanapun gitu. Dimanapun. Jangan lupa permisi gitu kali ya. Itu atau aja. cukup dengan assalamualaikum aja kali atau gimana? Ya, kalau gitu misalnya kitanya Islam ya assalamualaikum. Kalau misalnya Kristen ya apa kek gitu ya. Ya yang penting intinya permisi gitu ya. Permisi intinya aja. Permisi. Dan mereka juga akan ngerti ya. Kita nggak akan apa-apa ya. Terus apa lagi ya? Kalau misalnya di tempat ini nih, misalkan tempat bukan rumah kita nih, di mana kek, di hutan atau misalkan bukan di hutan ya, di perjalanan ya, kalau misalkan di tengah jalan atau misalkan di tempat yang belum pernah kita datengin mungkin. Kalau misalnya ya perbukitan ya. Iya betul, camping atau gimana. Kalau perbukitan kan kita misalnya camping, kita permisi dulu tuh mau camping di situ, kan pasti ada penjaganya tuh, menjaga untuk tempatnya. Kita tahu dulu adatnya gimana gitu. Membuang sampah gimana atau membakar di mana gitu. Itu pasti ada. Nah, itu permisi dulu tuh. Harus permisi dimanapun, harus permisi. Buang sampah ya pada tempatnya gitu. Jangan buang sembarangan. Takutnya nanti yang kena siapa gitu. Kenanya orang itu juga. Orang itu juga yang buang sampah itu juga. Jadi kalau misalnya kita nih, misalnya saya ya, buang sampah sembarangan di jalan, domelin nggak? Pasti domelin nggak? Nah itu juga sama. Juga sama, dia juga marah. Ya, mereka juga sama. Walaupun nggak kena fisiknya misalkan. Tapi dampaknya nanti kena. Gitu. Ya ada timbal baliknya lah nanti kena. Gitu. Terus kalau misalnya umpama di daerah mana ya? Ya di pantai lah. Pantai kan banyak sampah tempat ini kali ya, tempat hiburan mana gitu ya, wisata mana ya. Nah, itu juga permisi dulu kalau mau masuk ke wahana apapun juga. Kalau misalnya hiburan ya. Takutnya kenapa-napa. Itu. Terus apa lagi? Udah sih itu aja sih kalau dari saya mah. Yang penting intinya jangan pernah nggak bilang permisi ya, maksudnya kita izin lah ya gitu ke tempat-tempat atau tempat sendiri, rumah sendiri juga bilang salam ya, biar nggak diganggu gitu ya. Dan balik lagi ke keimanan kita ya gitu. Yang penting keimanan kita kuat dan yakin ada Allah sebagai pelindung ya, ayah. Iya. Gitu, insya Allah aman. Yang penting tadi jangan sompral kali ya, jangan sok-sok nantang-nantang gimana atau gimana. Mereka juga nggak suka sama kayak kita ditantang sama siapa gitu ya. Iya. Gitu ya kali ya. Baik, terima kasih nih waktunya, udah malam juga, ganggu waktunya Jarwo juga. Iya, akan kita sharing ya. Nanti nggak apa-apa, nanti diundang lagi ya. Iya. Dengan senang hati ya, nggak apa-apa. Asalkan kita hati-hati. Hati-hati dalam teks. Agak parno juga ya.
baik, mungkin itu aja yang bisa kita sampaikan ya ke teman-teman semua. Nanti mungkin kita akan ngobrol lagi di lain kesempatan ya dengan mungkin topik-topik yang berbeda atau kita cerita lagi yang lain yang mungkin produser ya. Oke, terima kasih sekali lagi dan terima kasih juga pada yang sudah menonton. Jangan lupa kalau suka like, subscribe dan ya bagikan ke yang lain lah ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.